warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengadakan seminar yaitu yang bertemakan politik, identitas, dan nasionalisme kebangsaan, di mana disusun oleh pertama Deli Handayani, kedua Nadia, Reza Putri, Fitri, Mayani, Ludwig Serpi Siparmata. Baiklah, sebelum kita memulai seminar ini, ada baiknya kita mengetahui sinopsis dari film Blackboard, di mana film tersebut adalah acuan dari materi yang akan kita sampaikan ke depannya. Yaitu saya akan menjelaskan sedikit sinopsis dari film Good Neighbor merupakan sebuah film drama komedi Korea yang disutradarai oleh Lee Hwang Kyung, dirilis pada tanggal 25 November 2020. Film ini dibintangi oleh Jung Woo, Oh Dal Soo, dan Kim Hee Woon. Film Good Neighbor mengambil latar yang terjadi di pertengahan abad 80-an di Korea. Itu adalah masa penuh gejolak, di mana para pejabat yang haus kekuasaan dan korup memicu protes nasional besar-besaran. Protes tersebut dipimpin terutama oleh para penyelenggara mahasiswa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk demokrasi yang lebih bebas dan adil. Kemudian, Oh Dal Soo dengan senang hati kembali ke negara asalnya, Korea Selatan, setelah menghabiskan beberapa tahun di luar negeri dalam semacam pengasingan politik. Kemudian, tetapi segera setelah tiba, dia dibawa pergi oleh sekelompok pria yang berjas gelap ke sebuah rumah yang dijaga dengan aman, di mana dia akan tinggal dalam isolasi dan dengan keluarganya. Baik, seperti sinopsis yang sudah saya bacakan, langsung saja kita mulai acara seminar kita yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu kepada Deli Handayani, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etnis Tionghoa pada masa prakemerdekaan. Tionghoa di Indonesia ialah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk. Setelah Indonesia terbentuk, suku bangsa Cina atau Tiongkok yang berkewarganegaraan Indonesia harus digolongkan secara otomatis sebagai warga negara Indonesia yang setingkat dengan suku bangsa lainnya. Lanjut. Dua, etnis Tionghoa pada masa Orde Lama. Masa transisi ke demokrasi terpimpin pada tahun-tahun awal merupakan masa pergolakan dan tidak menentu bagi minoritas Tionghoa. Pertama adalah mengenai status kewarganegaraan mereka. Dan ketidakpastian ini mempengaruhi kehidupan lainnya seperti pendidikan, undang-undang tanah, dan hak ekonomi. Lanjut. Tiga, etnis Tionghoa pada masa Orde Baru. Keberadaan etnis Tionghoa pasca kudeta yang terjadi, di mana hadir peralihan kepemimpinan dari Orde Lama atau masa kepemimpinan Soekarno ke Orde Baru masa kepemimpinan Soeharto, sangat miris. Jaminan dan eksistensi kaum Tionghoa baik dalam bidang sosial, politik, budaya, dan lainnya terbentur dengan kebijakan negara yang anti terhadap keberadaan kaum Tionghoa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf Nadu, silakan nyalakan mikrofonnya. Baik, itu tadi pemaparan materi pertama oleh Deli Handayani. Yang kedua yaitu akan dibacakan oleh pemateri kedua kita, yaitu Reza Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan membahas materi yang selanjutnya yang materi dari Deli Handayani. Yang pada masa Orde Baru, gejala yang sangat menonjol adalah pada penggunaan bahasa untuk pemerintahan dan elit politik. A. Penguasaan ekonomi dan bisnis. Pembatasan ekonomi bagi orang asing dan dapat dipastikan etnis Tionghoa dikategorikan dalam kata asing. Memaksa orang Tionghoa untuk mencari sekutu dengan penguasa pribumi. Yang kedua, asimilasi dan diskriminasi politik. Pembauran yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah hilangnya kelompok etnis Tionghoa sebagai satu golongan kebudayaan yang khas dalam persepsi pemerintahan masyarakat luas. Masalah Cina adalah suatu keadaan di mana suatu
kelompok yang hanya 3 atau 4% di Indonesia dianggap bukan bagian dari orang Indonesia, serta menguasai hampir 70% dari sektor swasta. Yang keempat, etnis Tionghoa pada masa reformasi. Memasuki babak reformasi, kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh etnis Tionghoa perlahan hilang seiring kebijakan Indonesia menyediakan kebebasan berserikat, berbicara, beragama, berpolitik, dan lainnya. Reformasi politik membuka peran bagi warga Tionghoa untuk terjun ke dunia politik. Pada awal reformasi, berbagai partai politik warga Tionghoa bermunculan, misalnya Partai Pembaruan Indonesia, Partindo, dan Forum Masyarakat. Sekian, terima kasih. Yang akan selanjutnya akan dibacakan oleh Mayani. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh pemateri kedua kita. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Mayani Nainggolan. Kepadanya kami. Terima kasih kepada Saudari Nadia yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca materi selanjutnya. Di sini saya akan membaca, yaitu penguatan politik identitas etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru. Nah, patron Kilen dan kekuatan modal sosial. Jika pada masa Orde Baru, hubungan yang dibangun antara pemerintah dan kalangan pengusaha etnis Tionghoa bersiat kasat mata, maka pada reformasi hubungan patron-klien terlihat dalam sejumlah hal, terutama dalam dunia politik. Benih-benih yang ditanam pada Orde Baru semakin dikuatkan pada masa reformasi, bahwa hubungan penguasa dengan penguasa bukan menjadi hal yang tabu atau aneh. Sebagai contoh adalah dukungan yang diberikan oleh penguasa etnis Tionghoa dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dukungan ketika pemilu legislatif terjadi di Indonesia, dan bahkan ketika etnis Tionghoa seperti Hanitono S. berpasangan dengan Wiranto dan menggunakan Partai Hanura jelang pencalonan Pilpres 2014. Nah, yang kedua, pergeseran orientasi politik. Berkembang pada masyarakat setempat, pembentukan orientasi politik, baik yang bersifat sistematik maupun individual, sangat bergantung pada budaya politik yang berkembang pada masyarakat setempat. Struktur politik berpengaruh pada pembentukannya budaya dan orientasi politik para anggota yang berkaitan langsung dengan bagaimana kontribusi individu maupun kelompok sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, multikulturalisme sebagai motivasi perubahan. Nilai-nilai multikulturalisme yang dibangun sebagai pondasi bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia memberikan keniscayaan bagi seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam dinamika pembangunan politik yang berkelanjutan di Indonesia. Seperti setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12/2006 dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan WNA, dan tidak ada lagi istilah pribumi dan non-pribumi. Yang keempat, penguatan civil society. Kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang dalam demokrasi dikuatkan dengan munculnya konsep civil society atau masyarakat madani yang dianggap efektif dan compatible sebagai bagian terpenting dari kekuatan demokrasi. Dalam kajian mengenai civil society di Indonesia, sejak masa pra-kemerdekaan sampai masa Orde Baru, sangat sulit menemukan literatur egenai organisasi-organisasi yang berbasis etnis Tionghoa, baik organisasi yang bersifat kultural maupun spiritual. Nah, sekian dari sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mayani. Itu tadi pemaparan ketiga materi kita. Selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab. Kepada penanya atau penanggap pertama dipersilahkan. Baiklah, itu tadi pemaparan 3 materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Dan selanjutnya yaitu tibalah saatnya dalam sesi pertanyaan. Kepada penanya dipersilakan untuk Baiklah. Saya di sini akan menggantikan pertanyaan Serti dikarenakan jaringannya yang sedang buruk. Saya menggantikan dirinya menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh identitas terhadap migrasi nasional. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari penanya. Bagi pemateri yang bisa menjawab, dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Serpi, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh politik identitas terhadap integritas integritas nasional. Kita akan melihat dari implementasi otonomi daerah terlebih dahulu. Di implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus dampak positif. Pada dampak positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya adalah munculnya para pemimpin atau elit politik di daerah yang memahami kebijakan ekonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukan sebagai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahannya dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun keagamaan. Penguatan politik identitas ini meskipun merupakan keniscayaan dalam negara majemuk dapat mengancam integritas nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegritas. Melalui sebuah kajian kepustakaan diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan solidaritas emosional dan solidaritas fungsional, serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebebasan di antara warga negara. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh politik identitas terhadap integritas nasional dapat mengancam demokrasi karena di dalam politik identitas terdapat konflik yang dapat memecah belahkan suatu demokrasi di suatu negara. Sekian, terima kasih. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Saudari Serpi. Apakah Saudari Serpi memahami atau belum dari pertanyaan yang dijawab oleh Saudara Reza Putri? Ya, sudah dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu kita buka lagi sesi pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Fitriani. Kepadanya kami persilahkan. Ya, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan yang saya buat. Pertanyaan saya adalah lalu kaitan nasionalis kebangsaan dalam next door neighbor tersebut dengan materi yang dipaparkan sebelumnya tadi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitriani, yang dimana pertanyaannya adalah, lalu apa kaitan nasionalis bangsa dalam film tersebut dan materi yang dipaparkan? Yang kita tahu, nasionalis bangsa itu adalah rasa akan kecintaan terhadap tanah air. Nah, di film ini kita bahwa adanya yang mengatakan calon presiden tersebut adalah kaum komunis. Juga yang tidak percaya bahwa si calon presiden tersebut adalah komunis, sehingga mereka mengadakan demonstrasi untuk membela si calon presiden tersebut. Tetapi karena mereka kurang mampu gitu, karena si presiden yang sedang menjabat kan sangat luar biasa persiapannya untuk melakukan manipulasi, di mana semua dikuasai. Nah, jadi membuat yang membela si calon presiden tersebut kalah gitu. Jadi dengan kekuatan yang dimiliki oleh presiden yang menjabat saat itu, sehingga membuat mahasiswa ataupun masyarakat yang membela calon presiden tersebut menjadi kalah gitu. Nah, dari film ini kita mengambil bahwa negara itu memiliki rasa peduli terhadap negaranya, tetapi cara mereka salah. Ada yang sebagian membela dan ada sebagian yang percaya dengan hal-hal manipulasi seperti itu tanpa
tanpa mereka tahu kejadian sebenarnya. Nah, sama seperti di Indonesia. Di Indonesia, kita juga saat ini terjadi yang politik identitas ini adalah memandang ras dan suku seperti itu. Nah, hubungannya dengan nasionalis kebangsaan adalah di mana kita ini kan mencintai, ada rasa cinta dan peduli terhadap tanah air, sehingga di mana kita ketahui bahwa adanya etnis Tionghoa yang mencalonkan sebagai pejabat ataupun menjadi sebagai gubernur atau wali kota, dan sebagai warga Indonesia untuk menunjukkan kepedulian kita melakukan yang namanya penilaian. Nah, di mana kita menilai ini kan berasal dari etnis Tionghoa. Nanti bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana selanjutnya? Apakah mereka nanti akan begini? Nah, jadi sebagai bangsa Indonesia, kita pasti ingin menyelamatkan negara kita. Makanya kita melakukan hal seperti itu. Padahal kita belum tahu apakah nanti bangsa Indonesia ini akan lebih maju gitu. Seperti itu, seperti dalam film tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Apakah bisa dipahami? Baik, itu tadi jawaban dari Mayani. Apakah saudari Fitriani memahami jawaban dari Mayani? Mayani ngomong apa sih dari tadi? Belum. Tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi. Silakan, sisanya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu tadi jawaban dari saudari Mayani Nainggolan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari pendengar ketiga saudari yang kami persilakan. Izin bertanya kepada audiens. Singkat seperti next door itu sebuah film dari luar, tepatnya Korea Utara ya, kalau tidak salah. Nah, yang saya tanyakan, nah seperti ditetapkan di sana, bagaimana politik partisipan di sana, bagaimana jika hal ini terjadi juga di Indonesia? Kemudian apa respon pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini apabila konflik yang sama terjadi di petinggi-petinggi negara kita? Itu saja sih. Baiklah, terima kasih kepada ahli Bidang atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu akan dijawab oleh Deli Handayani. Pertanyaan silahkan. Akan menjawab pertanyaan dari Ludwig Sitohang. Saya akan mewakili jawaban dari Deli dikarenakan Deli mengalami gangguan jaringan. Pertanyaan Ludwig, bagaimana kalau cerita film tersebut terjadi di Indonesia? Apakah di Indonesia terjadi perpecahan atau dan bagaimana pemerintah Indonesia mempertahankan ideologinya? Jawaban saya, pemerintah Indonesia akan memperkuat ideologi Pancasila lagi untuk mengatasi ideologi baru yang muncul, untuk mengatasi konflik atau perpecahan yang akan muncul. Sebenarnya di Indonesia pernah terjadi gejolak perpecahan tersebut yang mana PKI atau Partai Komunis Indonesia pernah mengancam ideologi Pancasila. Tetapi ideologi Pancasila akan tetap tegak dan berdiri kokoh di Indonesia, dan perpecahan di Indonesia tidak terjadi. Sekian, terima kasih. Itu tadi jawaban di Handayani terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Ludwig Sitohang. Apakah saudara Ludwig memahami jawaban dari Deli? Sangat memahami. Mohon bagi para penonton untuk dapat mengambil hal baik dan ilmu dapat didapatkan. Jika banyak mengandung kata yang kurang baik atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.